Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333 2404005 dari kelompok 4 Penelitian Operasional 1. Oke, di sini saya ingin mengerjakan tugas mingguan shift 1 dengan soal Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, yaitu ada protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut, yaitu ada protein, untuk jagung ada 9 kilogram, dedak padi 13 kilogram, dan bungkil kedelai 44 kilogram, dengan kebutuhan minimum 20 kilogram per hari. Kemudian untuk karbohidrat, untuk jagung ada 74 kilogram, dedak padi ada 66 kilogram, bungkil kedelai ada 22 kilogram, dengan kebutuhan minimum per hari yaitu 60. Kemudian ada lemak, untuk jagung itu 4 kilogram, dedak padi ada 3 kilogram, dan juga bungkil kedelai ada 1 kilogram, dengan kebutuhan minimum per harinya itu 5. Dan untuk serat, yaitu untuk jagung 13 kilogram, dedak padi 18 kilogram, dan bungkil kedelai 33 kilogram, dengan kebutuhan minimum per harinya yaitu 15. Adapun harga per kilogram dari masing-masing bahan pakan yaitu seperti berikut. Untuk jagung, harga per kilogramnya itu 8.500, dedak padi 4.000, dan juga bungkil kedelai 8.000. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan dengan software Microsoft Excel terlebih dahulu. Jadi, kita pertama yaitu menentukan bentuk umumnya. Jadi di sini kan yang ingin dicari adalah biaya seminimal mungkin, maka ini termasuk ke mencari Z-min. Kemudian, di sini kita masukkan kebutuhan perharinya yaitu harga bahan pakannya yaitu 8,5 X1 ditambah 4 X2 dan ditambah 8 X3. Oh iya, di sini kita misalkan X1-nya itu adalah jagung, X2-nya dedak padi, dan X3-nya yaitu bungkil kedelai. Lalu kita masukkan dengan fungsi kendala yaitu sebagai berikut. Dimasukkan dari tabel di sini ke dalam fungsi kendala. Dan kita juga memasukkan fungsi non negatif karena hasilnya tidak boleh negatif. Kemudian di sini kita memakai tanda lebih dari sama dengan karena kebutuhan minimum per harinya yaitu 20 gitu. Kemudian dari bentuk umum ini kita membentuk bentuk baku. Pertama yaitu dengan cara fungsi kendalanya itu dikurangi surplus 1 dan ditambah artifisial. Di sini dikurangi surplus dan ditambah artifisial karena fungsinya yaitu lebih dari sama dengan. Begitu juga untuk fungsi kedua dan fungsi ketiga. Dikurangi S2 ditambah A2, dikurangi S3 ditambah 3, dan dikurangi S4 ditambah A4. Dan tandanya berubah menjadi sama dengan semua. Begitu juga yang fungsi non negatifnya. Lalu kita masukkan ke fungsi tujuannya dari setiap variabel ini dengan untuk koefisien yang surplus itu 0, S2 itu 0, S3 0, dan juga S4 0, dan koefisien artifisialnya itu plus M karena di sini itu mencari biaya minimum atau Z-min. Maka variabel koefisien A1-nya itu plus M. Lalu kita masukkan ke tabel simplex awal, yaitu CJ ini adalah koefisien dari fungsi tujuannya. 8,5, 4, 8, 0, 0, 0, 0 untuk A1 yaitu M, A2M, A3M, dan juga A4M. Dan di sini ada basic variable yaitu A1 sampai A4 dengan koefisiennya itu masing-masing adalah M. Untuk yang S ini tidak dimasukkan karena
koefisien basic variabelnya itu minus. Jadi jika surplus itu tidak dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan koefisien dari setiap fungsi kendala ke dalam tabel. Yaitu untuk S1 di sini 9, X2-nya 13, 44, di sini minus 1. Kemudian di sini kan di fungsi kendala yang pertama itu tidak ada S2 sampai S4, maka kita asumsikan sebagai 0. 1. Begitu juga dengan yang A2 sampai A4. Di fungsi kendala pertama itu tidak ada, jadi kita asumsikan sebagai 0. Dan untuk solusi fungsi kendala pertama yaitu 20. Kita lanjutkan sampai fungsi kendala yang keempat. 64, 66, 22, di sini 0, di sini minus 1, 0, 0, 0, di sini minus 1, 0, 0. Dengan solusinya itu 60. Kemudian yang fungsi kendala yang ketiga yaitu X4, X3, 1, kemudian di sini 0, 0, di sini negatif 1, kemudian di sini 0, 0, 0, 1, 0 dengan solusinya itu 5. Dan fungsi kendala yang terakhir yaitu 13, 18, 33, di sini 0, 0, 0, di sini negatif 1, di sini 0, 0, 0, 1 dengan solusinya yaitu 15. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita menentukan ZC. Cara menentukan ZC adalah menjumlahkan koefisien ini dikali dengan koefisien basic variabel, yaitu 9 kali M ditambah 74 kali M ditambah 4 kali M dan ditambah 13 kali M, yaitu harus didapat 100 M. Begitu juga dengan kolom-kolom yang berikutnya. Di sini negatif M karena min 1 dikali M. Lalu lanjut kita menentukan ZC dikurangi CJ. Yang ini ZC, kita tandai dengan warna hijau mungkin. Dan ini CJ-nya. 100M dikurangi 8,5, 100M dikurangi 4, 100M dikurangi 8, min M dikurangi 0 itu min M. Di sini min M saja harusnya. Kemudian di sini juga sama. Min M, min M, min M. Kemudian di sini M dikurangi M itu 0, di sini juga M kurang M 0, begitu juga dengan yang selanjutnya. Di sini juga 100M ini didapat dari 20 kali M ditambah 60 kali M ditambah 5 kali M ditambah 15 kali M. Lalu kita menentukan kolom kuncinya terlebih dahulu. Di sini untuk menentukan kolom kunci masalah minimum yaitu nilai ZC min CC dengan positif terbesar. Nilai dengan positif terbesar yaitu masuk di kolom X2. Jadi sini kita tandai kolom X2-nya. Lalu kita menentukan baris kunci dengan cara mencari nilai indeks terlebih dahulu. Cara mencari nilai indeks yaitu solusi dibagi dengan kolom kuncinya. Lalu kita tinggal drag ke bawah saja. Lalu untuk menentukan baris kunci yaitu kita pilih nilai indeks positif yang paling kecil, yaitu didapat di baris keempat atau yang baris A4 ini. Kita tandai saja. Lalu perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci itu disebut dengan key element atau angka kunci. Jadi sini kita tandai dengan warna merah. Lalu kita ingin mencari iterasi 1, nilai barunya, yaitu juga kita sama, masukkan koefisien fungsi tujuannya, sama seperti di atas, dan juga CBI-nya beserta basic variabelnya. Di sini kan kolom kuncinya terdapat di X2, maka kita ganti A4 ini dengan X2, karena dia baris kunci dan kolom kuncinya di sini. Kita ganti dengan X2. Lalu untuk mencari nilai baru, new value itu dengan cara nilai yang lama dibagi dengan angka kunci.
nilai yang lama sama dengan nilai yang lama dibagi dengan angka kunci. Jangan lupa angka kunci kita kunci sekali. Kita tarik saja sampai ke solusi. Lalu kita ingin mencari new value, yaitu dengan cara nilai yang lama sama dengan nilai yang lama dikurang buka kurung 2 kali, maaf, dikali dengan kolom kunci yang sama, dikali sama baris kuncinya. Kemudian dibagi dengan angka kunci. Lalu di sini kita kunci dengan Fn F4 untuk yang kunci 3 kali itu untuk mengunci kolom kunci, kemudian kunci 2 kali untuk mengunci baris kunci, dan juga kunci sekali untuk mengunci key element atau angka kunci. Maaf, bisa kita ulang saja. Lalu di sini kita tinggal kita drag saja sampai solusi. Dan kita drag ke bawah. Kemudian untuk memperkecil desimal, kita bisa menggunakan ini. Oke, selanjutnya itu menentukan nilai ZC, yaitu dengan cara seperti sebelumnya, yaitu min 0,39 dikali dengan M ditambah 2633, ditambah 1,83 dikali M, didapat yaitu 27,77 M, ditambah dengan 0,72 dikali 4, yaitu 2,88. Begitu juga yang lainnya. Di sini berhubung yang ini 0 semua, yang ini 1, maka 1 kali 4 yaitu 4. Begitu juga yang ini, 20,17 dikali M, dikurangi 99 dikali M, dikurangi 4,50 dikali M, ditambah 1,83 dikali 4, yaitu di hadapan hasilnya min 83,3 M ditambah 7,2. Lalu di sini juga sama, di sini min 1 kali M yaitu min M, dan sampai kolam selanjutnya, sampai kolam solusi, yaitu kolom solusi juga sama, 9,17 dikali M ditambah 5 kali M ditambah 2,5 kali M didapat 16,66 M ditambah 0,83 dikali 4 yaitu 3,32. Selanjutnya kita mencari ZC min CJ, yaitu dengan cara ZC ini dikurangi yang CJ. Didapat yaitu 27,7 M ditambah 2,88 dikurang 8,5, yaitu didapat 27,75 dikurangi 5,62. Kemudian di sini 4 dikurang 4 yaitu 0, di sini 7,2 dikurang 8 itu negatif 0,8. Selanjutnya juga yang di sini min M dikurangi 0 itu min M. Di sini juga sama, yang ini juga sama. Kemudian 4,56 M dikurangi 0,24 dikurangi 0 itu sama. Kemudian di sini M dikurangi M itu 0. Begitu juga yang ini dan ini. Di sini min 4,56 M ditambah 0,24 dikurang M didapat hasilnya itu min 0,56 M ditambah 0,24. Lalu kita menentukan kolom kuncinya, yaitu kolom kuncinya terdapat pada yang S4. Lalu kita menentukan baris kunci dengan cara mencari nilai indeks terlebih dahulu, yaitu dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Kita dari ke bawah, maka didapat hasilnya untuk baris kunci yaitu dengan nilai positif terkecil, yaitu di baris A2 ini. Dan untuk perpotongannya, itu disebut key element atau angka kunci, kita tandai dengan warna merah.
Begitu juga untuk mencari iterasi-iterasi selanjutnya sehingga menemukan hasil yang ingin didapat. Di sini saya sudah mengerjakannya, yaitu untuk hasilnya di iterasi 7 hingga ZC min CJ-nya ini tuh semuanya tuh negatif atau nol. Maka didapat untuk di sini tuh X2-nya itu 1,67 kilogram, yaitu dedak padinya 1,67 kilogram, dan biaya minumnya yaitu 6,68 atau 6.680. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke software yang kedua, yaitu menggunakan POM-QM. Yang pertama kita pilih linear programming, kemudian ganti judulnya, misalnya kemudian variabelnya berhubung tadi ada 3 variabel yaitu jagung, dedak padi, dan juga bunga kedelai. Dan constraints-nya itu ada 4 yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat. Kemudian di sini kita pilih yang minimize karena kita ingin mencari nilai minimum atau biaya serendah mungkin. Lalu di sini kita ganti X1-nya dengan jagung, X2 itu dedak padi, X3-nya itu bungkil kedelai. Lalu constraint satunya itu protein, constraint duanya itu karbohidrat, constraint tiganya itu lemak, dan constraint empatnya itu serat. Kita masukkan nilainya di sini. Eh, sini itu 8, kemudian di sini kan 8,5, kita masukkan terakhir karena dia ada komanya. Di sini itu 9, 13, 44, 20. Kemudian di sini karbohidratnya itu 74, 66, 22 dan 60, 22 dan 60. Kemudian untuk lemaknya 4, 3, 1, 4, 3, 1, 5. Dan yang terakhir itu untuk serat 13, 18, 33, dan juga di sini 15. Jangan lupa di sini dimasukkan 8,5. 8,5. Langsung kita solve saja. Maka didapat untuk hasil optimumnya dengan biaya serendah mungkin, yaitu dedak padi dengan jumlah 1,67 kg dedak padi dengan biaya minimum itu 6,67 atau 6.670. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan selama saya menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.